Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selaku hamba memuji dan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, anugerah yang tak terhingga. Apabila dedaunan dijadikan kertas, lautan dijadikan tinta, sungguh belum cukup untuk menjelaskan banyaknya nikmat yang Allah sajikan. Salawat beriring dengan salam kita sanjung sajikan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana oleh beliau telah membawa kita umat dari arus gelombang kejahilan dan kemaksiatan ke tepian pantai yang penuh dengan hampaan kemuliaan yang telah kita rasakan. Selawat bertangkai dengan salam juga kita sampaikan kepada para al-sehat sekalian yang telah membantu Rasulullah dalam mempertaruhkan jiwa, raga, bahkan nyawanya demi terdegaknya panji-panji Rasulullah dalam naungan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita agungan kami kepada Abi Bukubah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Keta'aziman kami kepada Abun di Maqbarah, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Keta'aziman wal ikraman kami kepada Abi selaku pimpinan Dayah Baitus Sabri yang tercinta, juga kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung dalam payung Baitus Sabri yang mulia. Hadirin, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika keindahan kehidupan. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, pendengaran masih akurat, berjalan masih cepat, penglihatan masih cermat, kulit indah mengkilat. Oleh karena itu, pantas bila para pemuda dan para remaja menjadi suatu komponen penting maju dan mundurnya suatu negara. Telah terbukti dari dahulu kala hingga saat ini, bahkan di masa yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, para pemuda dan para remaja menjadi tonggak untuk negaranya, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Sebagaimana Syekh Mustafa Al-Ghanaimi, seorang pujangga Mesir, berkata, Inna fi yadil syubbani amra ummah wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan sesungguhnya pada kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Mengingat betapa pentingnya peranan pemuda dan remaja sebagai generasi penerus bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini kami akan membawa syarahan dengan tema Pemuda dan Remaja sebagai generasi penerus bangsa. Dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan keturunan di belakang mereka yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Maka hendaklah bertakwa kepada Allah dan hendaklah bertutur kata yang benar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Imam Al-Hafidh Imaduddin Abu Al-Fidah Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anul Azim menyebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas, ayat ini bergerak dengan seorang orang tua yang mewasiatkan kepada anaknya wasiat yang dapat menyebabkan kemudaratan bagi dirinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya untuk mengganti wasiat tersebut menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat kebaikan. Hadirin, jika kita kaji lebih mendalam, ayat tersebut diawali dengan wal yakhsha secara sistematik al-waw wal 'athaf wal lam wal amri wa yakhsha fil mudhari majzum bil lam. Secara istimbatnya, wal yakhsha merupakan sifat amar. Kaidah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya setiap perintah merupakan kewajiban. Menurut ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelas-jelas memperingati kita untuk tidak meninggalkan generasi anak-anak yang lemah, baik fisik, mental maupun intelektual, karena hal tersebut dapat menyebabkan yang namanya kemunduran. Apabila generasi saat ini maupun generasi yang akan datang memiliki kelemahan dalam hal tersebut, dipastikan bahwa para pemuda dan para remaja akan mengalami kemunduran moral akibat pergaulan yang semakin kian bebas serta penyalahgunaan media. Karena faktor utama mereka dalam membentengi diri adalah dengan pemahaman manfaat dan mudarat dari pergaulan dan media. Maka daripada itu hadirin, perlu adanya satu aspek penting yang dapat mendukung generasi-generasi saat ini dan generasi yang akan datang. Bagaimana pemahaman yang baik dan benar, bagaimana pemahaman tentang manfaat dan mudarat daripada pergaulan bebas dan penyalahgunaan media. Maka dari itu, sepantasnya kita, saya maupun saudara takut untuk meninggalkan generasi-generasi saat ini, bahkan generasi setelah kita dalam keadaan yang lemah. Profesor Dr. B. Habibie mengatakan ada 5 kelemahan yang mesti, yang patut, yang harus kita hindari. Yang pertama, lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu, lemah semangat hidup, dan yang paling dikhawatirkan, lemah akhlak. Apabila kelima kelemahan tersebut terdapat pada generasi saat ini dan generasi yang akan datang, saya yakin 100% mereka bukan menjadi pelopor kebangkitan, akan tetapi menjadi virus kebangkitan, penghambat kebangkitan, bahkan menjadi penghancur kebangkitan. Padahal hari di negeri tercinta kita ini, sejak tahun 1908 pada masa kebangkitan nasional sampai detik-detik menjelasnya proklamasi dikumandangkan, berbagai organisasi kepemudaan, apakah itu Trigoro Darmo, John Islam Tempon, dan bahkan kita mengenal Budi Utomo, tokoh pemuda karismatik. Mereka semua dikenal dengan Grand Old Man, istilah Bung Karno, Stuttgart, dan bahkan menjadi the founding father dari penggerak yang merebut kemerdekaan. Sejarah tersebut memberitahu kepada kita agar kita belajar dari sejarah tersebut. Apa yang dapat kita pelajari? Peran penting kita saat ini sebagai pemuda pada generasi ini, dan peran penting apa yang tentang tanggung jawab sebagai pemuda. Hadirin,
Ingatkah kita pada masa penjajahan, siapa yang menjadi tonggak rakyat pada masa itu? Pemuda. Siapa yang menjadi faktor penting kemerdekaan pada masa itu? Pemuda. Siapa yang menjadi tulang punggung kemerdekaan? Pemuda. Maka dari itu, pantaskah Bung Karno mengatakan bahwa beri aku 100 pemuda, 100 orang tua, maka akan kupindahkan gunung dari tempatnya, dan berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia. Kita pertanyakan hal tersebut. Apakah perkataan Bung Karno adalah perkataan belaka? Hanya sebuah fata morgana, ilusi yang tak ada arti apa-apa? Tidak, hadirin. Perkataan Bung Karno membuktikan bahwa pada generasi masa kala itu, pemuda-pemuda waktu itu adalah pemuda-pemuda tahan banting mental pada tulang besi yang rela mempertaruhkan nyawanya, jiwanya, bahkan raganya demi agamanya, demi nusa dan bangsa, demi tanah airnya. Pemuda bukanlah mereka yang duduk di pojok samping kanan, mereka yang duduk diam ketika agamanya dihina, nusa dan bangsa dihina, tanah airnya dihina, keluarganya dicaci, diejek, dihina. Bukan dia yang tutup mata seolah tak terjadi apa-apa. Kita adalah pemuda. Tunjukkan siapakah pemuda pada generasi ini. Tunjukkan siapa pemuda yang membangun negeri ini. Tunjukkan siapa pemuda yang menjadi tulang punggung agama pada masa ini. Pertanyaannya, siapkah kita menjadi pemuda yang membela agama? Siapkah kita menjadi pemuda yang membela nusa dan bangsa? Siapkah kita menjadi pemuda yang membela tanah air? Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemuda bukanlah orang laki-laki yang berlenggak-lenggok di depan kamera. Pemuda bukanlah ia yang mengenakan otot tubuhnya di depan kamera. Tapi pemuda mereka yang pantang mundur, bagus mentalnya dalam pemikiran, dalam pengetahuan, dalam kemajuan teknologi pada masa ini. Hadirin yang berbahagia, dari beberapa poin di atas dapat kita simpulkan bahwa jadilah pemuda yang berkarisma, yang memiliki tingkah laku seorang pejuang, yang memiliki nilai patriotisme, nasionalisme, dan mampu membela agamanya. Sekian pidato yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum kami tutup, kami akan membawakan sebuah pantun. Selamat jalan duhai kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah.